Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Sini kami akan mempresentasikan tentang korupsi dalam perspektif Islam. Kelompok kami beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri Rian Prasetya dan teman saya Rashid Syukur Jamzami. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk aja ke materinya. Yang pertama yaitu pendahuluan. Korupsi di Indonesia merupakan kejahatan yang sangat luar biasa, dikarenakan dampak negatifnya dalam kehidupan masyarakat. Tindakan korupsi akan mati secara perlahan-lahan. Kejahatan ini memiliki potensi yang sangat luar biasa dalam menciptakan kesengsaraan dan penderitaan banyak orang, terutama masyarakat bawah dengan ekonomi yang rendah. Korupsi merupakan istilah modern yang di dalam hukum Islam kita mengenalinya dengan pencurian, penyuapan, penggelapan harta, dan perampokan, dengan sanksi hukum yang berbeda-beda. Korupsi di Indonesia terjadi karena banyak faktor, diantaranya karena pola hidup materialistik, konsumtif, sistem politik, kepemimpinan yang lemah, pendidikan, agama, dan etika yang minim, sistem sosial dan hukum yang menyuburkan perilaku koruptif. Untuk memberantas korupsi, kita diperlukan membangun mental dan karakter bagi semua pihak, apalagi untuk anak-anak muda yang nantinya akan membangun negeri kita selanjutnya. Kedua, definisi korupsi. Korupsi adalah suatu bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi yang dipercayakan dalam suatu jabatan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan yang haram atau penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi seseorang. Korupsi dapat melibatkan banyak kegiatan yang meliputi penyuapan, penjualan pengaruh, dan penggelapan, dan mungkin juga melibatkan praktik yang legal di banyak negara. Korupsi politik terjadi ketika pejabat atau pegawai pemerintah lainnya bertindak dengan kapasitas resmi untuk keuntungan pribadi. Selanjutnya kita lanjutkan ke materi tentang korupsi menurut Al-Quran yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Rashid Syukur Jamzami. Korupsi menurut Al-Quran. Korupsi dalam pandangan Al-Quran dapat dipahami melalui konsep keadilan, amanah, dan larangan terhadap perilaku yang merusak. Beberapa ayat yang relevan mencakup Surah Al-Baqarah, Surah 2, ayat 188, bunyinya, "Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari harta benda orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui." Ayat ini menekankan larangan mengambil harta orang lain secara tidak sah yang merupakan inti dari perbuatan korupsi. Surah An-Nisa, Surah 4, ayat 29, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." Ayat ini juga memperingatkan terhadap perbuatan memakan harta orang lain dengan cara yang batil atau tidak sah. Gratifikasi menurut Islam. Gratifikasi dalam Islam dapat diartikan sebagai hadiah atau pemberian yang diterima oleh seseorang yang memiliki kedudukan atau kekuasaan, yang bisa mempengaruhi keputusan atau tindakan yang diambilnya. Dalam Islam, menerima gratifikasi yang bisa mengarah pada tindakan korupsi yang dilarang. Hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW mengutuk pemberi suap dan menerima suap dalam keputusan hukum. Hadis ini secara tegas mengutuk pemberi dan penerima suap, yang merupakan bentuk lain dari gratifikasi yang tidak sah. Hadis riwayat Ahmad, "Barang siapa yang kami pekerjakan dalam satu urusan kemudian kami beri upah, maka apa yang diambilnya selain itu adalah kecurangan." Hadis ini menggarisbawahi bahwa pegawai atau pejabat yang sudah mendapat gaji atau upah tidak boleh menerima tambahan hadiah atau pemberian lainnya yang bisa mempengaruhi keputusannya. Sejarah korupsi. Korupsi adalah masalah yang telah ada sejak zaman dahulu dan tercatat dalam berbagai sejarah bangsa dan peradaban. Sejarah korupsi bisa dilacak hingga masa awal pemerintahan manusia.
Mesir kuno. Ada bukti bahwa korupsi terjadi di Mesir kuno, terutama di kalangan pejabat, pemerintahan, dan pegawai kerajaan. Catatan-catatan hieroglif menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang untuk keuntungan pribadi. Kekaisaran Romawi. Korupsi juga marak di masa Kekaisaran Romawi. Julius Caesar dan beberapa kaisar lainnya dikenal menggunakan suap untuk mendapatkan dukungan politik dan mempertahankan kekuasaan. Dinasti Tiongkok. Dinasti-dinasti di Tiongkok seperti dinasti Tang dan Ming memiliki catatan sejarah korupsi di kalangan pejabat dan istana. Beberapa reformasi dilakukan oleh kaisar-kaisar untuk memberantas korupsi, meski seringkali dengan hasil yang terbatas. Abad pertengahan di Eropa. Korupsi juga merajalela di Eropa abad pertengahan, baik dalam pemerintahan sekuler maupun gerejawi. Praktik-praktik korupsi seperti jual beli jabatan simonia menjadi umum. Sejarah korupsi menunjukkan bahwa masalah ini sudah lama ada dan terus berlanjut hingga saat ini, menuntut upaya yang terus-menerus dari masyarakat dan pemerintah untuk memberantasnya sesuai dengan ajaran agama dan moralitas. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya, korupsi adalah tindakan yang salah dan tidak boleh dilakukan. Korupsi adalah salah satu bentuk kejahatan yang dilarang oleh agama Islam. Maka itu, kita sebagai generasi muda harus paham bagaimana cara mencegah korupsi dan mendidik anak-anak kita nanti untuk masa depan yang lebih cerah. Nah teman-teman, jadi kalau misalnya kita mau memberantas korupsi ya kita harus mulai dengan diri kita sendiri. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam kejahatan korupsi ini. Kita bisa memperingati atau mengingatkan teman-teman kita di sekitar, keluarga, ataupun sanak saudara yang lainnya. Jadi apapun itu kalau kita mengubah dari diri kita dan lingkungan sekitar kita pasti bisa kok. Yang penting kita terus-menerus saja dilakukan dan gak kerasa ya ternyata materinya udah selesai. Mungkin untuk teman-teman yang udah nonton saya ucapkan terima kasih, dan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan ataupun ada yang kurang ngerti nih, mungkin teman-teman bisa komentar di video ini ya teman-teman, bisa komentar ataupun di like juga, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu nanti lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.